Shalom Tiberias, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Apa kabar saudara? Luar biasa, yang percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Lambaikan tangan kita sekali bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama di siang hari ini kita akan datang kembali beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita percaya jika kita boleh ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Sama-sama di siang hari ini kita mau datang kembali dalam hadirat Tuhan dan mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau bersama-sama satukan hati di hadapan Tuhan. Kita mau teduhkan hati, kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas hari yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kami datang kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah, penyertaan Tuhan, nafas, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Maka terimalah setiap korban syukur kami melalui pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan di siang hari ini. Karena kami percaya di saat kami datang dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir, Tuhan bertata di atas setiap pujian kami ya Tuhan. Kami selalu mengucap berkat berdoa bagi gembala sedang kami, Ibu Pendeta Darni Pariaci. Kami percaya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan panjang umur, hikmat marifat, urapan kuasa kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui pelayanan gembala sedang kami banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Dan gereja Tiberias penuh dengan kemuliaan Tuhan. Maka di siang hari ini apapun keadaan kami, apapun doa dan pengharapan kami, satu hal yang kami percaya, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah,
Bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau
Mari lebih lagi kita menyatakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan,
Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama gereja Tiberias kita katakan amin. Yang percaya Tuhan Yesus berkuasa berdaulat penuh atas setiap kita. Boleh lambaikan tinggi tanganmu. Sama-sama umat Tuhan kasih salam kanan kiri depan belakang. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus masih memberkati setiap kita. Haleluya. Mari bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Bawa syukurmu, bawa pujian kita sama-sama bagi nama Tuhan. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Mari jemaat Tuhan, angkat suara kita bersama-sama. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tinggi tanganmu sama-sama jemaat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Yang bersuka, yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kembali umat Tuhan. Kita katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, boleh katakan pada kanan kiri, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Sekali lagi lebih dahsyat teman-teman, katakan. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Yang percaya kita diberkati Tuhan, boleh lambaikan tinggi tanganmu sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita percaya sore hari ini berkat Tuhan, sukacita dari Tuhan Yesus, Tuhan limpahkan bagi setiap kita yang percaya. Setiap yang sungguh-sungguh datang memuji, sungguh-sungguh datang menyembah nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat, terima sukacita dari Tuhan Yesus. Yang percaya kasih tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Wow, di dalam Yesus. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, tuju kanan kirimu. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Yang bersuka cita siang hari ini, boleh lambaikan tinggi tanganmu. Boleh kasih salam, kasih tos kanan kirimu. Mari bersuka cita di dalam Tuhan.
Mari lebih lagi kita mau bernyanyi bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama gereja di Belia. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam semua. Dengan hati bersuka kita puji Dia. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam. Kita bertepuk tangan sore hari ini sama-sama buat Tuhan Yesus. Bersuka cita oleh karena kelahirannya bagi setiap kita. Mari bernyanyi, mari bersuka cita buat Tuhan Yesus. Yang bersuka mari umat Tuhan. Hari ini ku bersuka cita, bersuka karena kelahirannya. Yesus Kristus Tuhan telah datang. Sambutlah Rajamu, sambutlah Rajamu. Hari ini ku bersuka cita, bersuka karena kelahirannya. Yesus Kristus Tuhan telah datang. Sambutlah Rajamu. Kembali bersama-sama dan bersuka. Hari ini ku bersuka cita, bersuka karena kelahirannya. Yesus Kristus Tuhan telah datang. Sambutlah Rajamu, sambutlah Rajamu. Yesus Tuhanku, sambutlah Rajamu, sambutlah Rajamu. Selamat datang Yesus Tuhanku, sambutlah Rajamu, sambutlah Rajamu. Selamat datang Yesus Tuhanku, selamat datang Yesus Tuhanku. Kasih sorak-sorai tepuk tangan di atas kepala lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus yang langit ke dunia bagi setiap kita. Haleluya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tinggi tanganmu sama-sama umat Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan, kita boleh datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran di siang sore hari ini. Di bersama-sama jemaat Tuhan, sejenak kita menyiapkan hati kita untuk kita menyaksikan video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Kelahiran Yesus adalah bahwa Allah meninggalkan segala kemuliaan dan kemegahannya untuk menjadi sama dengan manusia. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah. Memang tidak mudah untuk tunduk karena kita manusia ada ego, tetapi dibutuhkan komitmen untuk menghancurkan atau menyingkirkan ego kita itu. Kita tenang karena kita tahu Yesus sumber segalanya bagi kita, sumber berkat bagi kita, dan Yesus sumber kemenangan kita. Tujukan pikiran kita hanya percaya kepada Yesus saja. Kita tundukkan pikiran kita, terutama pikiran yang negatif, arahkan kepada Kristus. Pikiran kita harus pikiran Kristus, perbuatan kita perbuatan Kristus, hidup kita hidup seperti Yesus, dan kita diminta untuk hidup
seperti Yesus hidup menjadi pelaku firman. Kita akan berbahagia kalau kita pelaku firman, karena apa yang kita lakukan itu adalah kehendak daripada Allah dan di dalam rencana Allah. Yang penting adalah jangan mencintai dunia dan harta di atas Yesus Kristus. Jangan mencintai dunia dan harta di atas Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dapat menyaksikan video khotbah secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari bersama-sama Jemaat Tuhan, di siang sore hari ini kita mau terima pesan Tuhan lewat suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk edisi Minggu 14 Desember 2025 dengan judul Tunduk kepada Allah. Kita masuk di romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati acara-acara Natal Tiberias dimanapun diadakan berjalan lancar untuk kemuliaan Tuhan. Kelahiran Tuhan Yesus disampaikan para malaikat kepada para gembala, kepada Yusuf dan Maria. Itu artinya betapa pentingnya warga sorga dikenal dan dijaga para malaikat. Doa kami agar kami semua hidup yang suci kudus, hidup dalam pertobatan dan menjadi warga sorga. Maka kami semua akan dikawal para malaikat terbang ke awan-awan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, tunduk kepada Allah. Yang pertama, kita berserah kepada Tuhan dengan mengambil langkah mendekat kepada Allah. Yakobus 4 ayat 8a. Dengan kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan yang Maha Kasih pun mendekat kepada kita dan menolong kita dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup di dunia ini. Dengan kita dekat dengan Tuhan, pertolongan Roh Kudus akan membuat kita berjaya dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan ingin supaya kita senantiasa dekat dengan Dia, sebab di dalam Dia ada jaminan atas seluruh hidup kita. Yesus adalah sumber segalanya bagi kita. Hanya Yesuslah sumber kemenangan kita. Yang kedua, miliki pikiran yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan saja atau tidak mendua hati. Lukas 10 ayat 27. Tuhan Yesus katakan agar kita mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita. Hati dan pikiran kita harus sama-sama dilibatkan dalam mengasihi Allah. Perhatikan pikiran kita karena akan terwujud dalam perkataan. Perhatikan perkataan kita karena akan terbukti dalam perbuatan. Perhatikan perbuatan kita karena akan terbentuk menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita karena akan terpatri dalam karakter. Perhatikan karakter kita karena itu membentuk masa depan kita. Yang ketiga, kita berserah kepada Tuhan Yesus dengan cara bertobat. Roma 7 ayat 24. Kita harus menganggap serius tentang dosa dan kita harus selalu bertobat. Kita harus meratap karena dosa, seperti berduka cita atas kematian orang yang dicintai. Tuhan Yesus mencontohkan pertobatan semacam ini dalam kisah pemungut cukai yang berdiri agak jauh dari bait Allah. Ia bahkan tidak mau melihat ke langit, melainkan memukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Yesus memberitahu bahwa hasil dari pertobatan ini ia dibenarkan di hadapan Allah. Dalam Lukas 18 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk siang sore hari ini.
kiranya boleh jadi berkat, jadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama menerima, mendengarkan dan membacanya di siang sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kembali sikapkan hati kita, satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kalau di siang sore hari ini Bapa, kebaikan Tuhan Yesus boleh sungguh kami rasakan nyata dalam setiap kehidupan kami. Lewat hadirat Tuhan, lewat sukacita yang juga Tuhan Yesus limpahkan bagi setiap kami. Bukti Tuhan mengasihi setiap kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian, setiap penyembahan yang kami persembahkan di siang sore hari ini boleh berkenan bagi kerajaan-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, di tempat ini ataupun setiap kami yang beribadah via live streaming, dimanapun kami berada, kami percaya kuasa, mujizat, urapan Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan jarak. Dimanapun kami berada, kami percaya urapan Tuhan terjadi atas setiap kami. Terlebih kami mau siapkan hati kami Bapa, untuk kami diberkati, untuk kami dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Ajar kami, tegur kami, berkati setiap kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, untuk kami diberkati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati lebih lagi. Sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan, amin. Kasih tepuk tangan paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Tutup mata kita kembali sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Renungkan kasih-Nya, renungkan kebaikan Tuhan, renungkan kesetiaan-Nya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Yang bersuka katakan, kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami bersuka sampai dengan saat ini Tuhan, semua karena campur tangan-Mu, kebaikan-Mu bagi hidup kami. Terima sembah nyanyian kami Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang
Rindukan kasih-Nya, kebaikan-Nya dalam hidupmu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kembali sama-sama jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini dari awal. Yang terbaik kasih nyanyian kita buat ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Terima nyanyian kami Tuhan. Ya Allah, ya Allahku, aku hendak bermasuk bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Dari hatimu mari sama-sama jemaat nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Tutup matamu jemaat. Inilah yang ku renungkan nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar. Tuhan, dengar manis nyanyian kami sore hari ini. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Makasih. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis dari hati Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
hati kami bersuka karena campur tangan-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Nama yang terindah dalam hidup kami hanya Engkau Tuhan Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau besar. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup, yang cinta Tuhan, tutup matamu, angkat tangan kita. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah. Sambil makin berdiri, mari angkat tanganmu, sembah Dia. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan kami. Engkaulah Yesus Tuhan kami. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ini sembah kami
ini pujian kami kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Maka pada hari ini kami datang ke rumah-Mu yang kudus, karena kami tahu kami butuh Engkau ya Tuhan. Maka berbicara bagi setiap kami. Kami mau dengar firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Doaku ya Tuhan, siapapun yang datang dengan segala beban, dengan segala luka, pulang dari tempat ini bawa sukacita sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya katakan shalom. Puji Tuhan. Lambaikan tangan sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang, Desember berkatnya berlimpah. Dan saya kalau ngomongin berkat, berkat nggak hanya ngomongin tentang uang. Yang setuju katakan amin. Saya doa saudara bulan Desember, kolesterol tetap normal, gula darah tetap normal, suami istri diberkati Tuhan, keluarga dipulihkan. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan hari ini kita mau bahas tentang satu hal yang sangat menarik. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ini kisah sebelum terjadinya kelahiran Tuhan Yesus, peristiwa Natal itu. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab, Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Oke. Apa judul perikopnya di situ? Tentang ini kisah di mana malaikat Gabriel nanti datang kepada seorang perawan namanya Maria dan diberitahu bahwa nanti Maria akan mengandung. Tapi sebelum kisah ini ada, saya mau cerita dulu. Ayat yang pertama nanti saudara baca, malaikat Gabriel sudah pergi dulu ke satu orang laki-laki yang merupakan imam di bait suci. Namanya adalah Zakaria. Namanya siapa? Zakaria punya istri. Nama istri Zakaria adalah Ibu Zakaria. Bukan. Elisabeth. Dan mereka ini sudah renta, nggak punya anak. Mereka merindukan anak. Tiba-tiba 6 bulan sebelumnya, sama-sama bilang 6 bulan. 6 bulan sebelumnya malaikat Gabriel datang dan berkata bahwa istrimu akan mengandung. Singkat cerita, sesudah itu anak yang dilahirkan ini namanya adalah Yohanes, yang sering kita sebut juga dengan Yohanes Pembaptis. Berarti 6 bulan sebelumnya Elisabeth mengandung. Oke? Maka saya baca ayat yang ke-26, saudara baca ayat 27, kita berganti-gantian. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27 saudara ya. Nama. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. 29. Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. 33. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. 35. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keberapa? Yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. 37 dengan lantang, 3, 2 ya. Sebab
Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan katakan amin. Sama-sama lambaikan tangan sambil bilang, saya diberkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kisah sebelum hari kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi renungan pada siang hari ini saya kasih judul begini, slide. Jangan sekedar merayakan, engkau harus merasakan Natal. Sama-sama bilang, harus rasakan Yesus. Saudara, ini menjadi penting, kenapa? Karena perayaan Natal itu bagus sekali, indah sekali. Tetapi percuma kalau saudara merayakan Natal tapi tidak merasakan Natal. Ini kan mirip-mirip saudara datang ke acara ulang tahun tapi nggak ketemu sama yang ulang tahun. Pulang dari sini saudara Sabtu depan silakan ke rumah saya karena Sabtu depan saya ulang tahun. Ini contoh. Ya. Jangan datang beneran. Apa yang terjadi sampai di rumah saya saudara sudah makan itu babi rica, babi tore, tapi yang ulang tahun saudara nggak ketemu. Percuma, kenapa? Itu artinya hanya sekedar merayakan tapi tidak ketemu sama yang empunya Natal. Saya doa di bulan Desember ini, engkau yang hadir di tempat ini termasuk yang ikut ibadah live streaming, engkau bukan hanya sekedar merayakan Natal, engkau merasakan Yesus berkuasa memenuhi dan menguasai kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ini menjadi penting. Kenapa saudara? Karena sekarang ini ada banyak sekali orang-orang di luar sana, nggak tahu kenapa ya. Ada orang-orang di luar sana yang mulai dengan ide yang agak sedikit unik. Mereka bilang begini, orang Kristen tidak usah rayakan Natal. Kenapa? Karena tidak ada perintahnya dalam Alkitab. Buktinya, di Alkitab tidak ada kata Natal. Ada yang pernah dengar begitu? Ada orang Kristen yang ngomong begitu. Saudara, kalau engkau baca Alkitab, pikirannya udah negatif, maka dapatnya pasti negatif. Lah memang nggak ada kata Natal dalam Alkitab, karena Natal itu bahasa Latin. Slide boleh? Natal itu bahasa Latin, natus. Artinya kelahiran. Makanya Christmas itu diambil dari kata Chris dan Mas. Christ, Kristus dan Mas. Mas itu ibadah, misa, ibadah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, percuma rayakan Natal kalau nggak ibadah. Saudara nanti tanggal 24 Desember, 25 Desember, 31 Desember di rumah ada acara. Saya doa jemaat Tiberias, tanggal malam Natal, malam Tahun Baru, tidak ada yang buka botol. Saudara tahu kan botol apa yang saya maksud? Sudah pasti bukan botol kecap, ya kan? Iya saudara, justru di bulan Natal ini engkau harus benar-benar merasakan Natal. Merasakan. Ada lagi satu yang bilang begini, muncul itu, setiap tahun muncul lagi. Jangan rayakan Natal 25 Desember. Karena 25 Desember itu adalah hari perayaan ulang tahun Dewa Matahari. Dies Natalis Sol Invictus. Maka siapapun yang merayakan Natal 25 Desember sama seperti merayakan hari kelahiran Dewa Matahari. Dan 25 Desember itu adalah hari perayaan yang ditetapkan oleh Konstantin. Kedengarannya benar. Sekali lagi, kalau mulainya dengan negatif, yang didapat adalah negatif. Saudara, sebelum kita masuk dalam khotbah, yuk kita belajar Alkitab dulu. Yang siap belajar katakan amin. Nah, saudara kita belajar ya. Saudara masih ingat waktu Maria mengandung 6 bulan sebelumnya, siapa yang mengandung? Elisabet. Suami Elisabet namanya siapa? Zakaria. Siapa itu Zakaria? Kita belajar pelan-pelan. Yang siap belajar katakan amin. Lukas 1 Pak ayat 5. Lukas 1 ayat 5. Ya. Pada zaman Herodes, Zamannya Herodes. Terus Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. ada seorang imam namanya siapa? Zakaria. Dari apa? Sama-sama bilang Abia. Saudara, saya percaya setiap kata dalam Alkitab pasti ada maksudnya. Cuma kadang-kadang kita nggak ngerti. Rombongan Abia. Jadi Zakaria ini adalah satu orang imam yang bertugas di bait suci. Dan di bait suci itu saudara, tiap minggu itu ganti yang melayani. Minggu pertama dari rombongan A, minggu kedua dari rombongan B, dan seterusnya. Dan yang melayani itu wajib dari keturunan Harun. Paham nggak paham, anggukan saja dulu kepalanya. Dan semua aturan itu diatur dalam 1 Tawarik 24:3. Pak silakan.
Daud bersama-sama Zadok Oke, dari diaturlah siapa yang harus bertugas melayani di bait suci. Lanjut. Bani Eleazar Ya. dan Ahimelek dari Bani Itamar. Bani Itamar, terus. Membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka Ya. dalam penyelenggaraan ibadah. Jadi dibagi ini setiap minggu, pokoknya minggu ini adalah giliran dari keturunan ini dan seterusnya. Ayat 7 Pak. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib. Minggu pertama yang melayani namanya rombongan Yoyarib. Lanjut. Yang kedua pada Yedaya. Minggu kedua pada rombongan Yedaya. Lompat ayat 10. Yang ketujuh pada Hakos. Nah, Hakos itu minggu ketujuh. Minggu ke-8, terus Pak. Yang kedelapan pada Abia. Jadi rombongan Abia bertugas pada minggu ke-8. Itulah rombongannya Zakaria. Nah pertanyaannya, kapan rombongan ke-8 bertugas? Maka saya harus buka dokumen sejarah Yahudi yang namanya Megilot Ta'anit 429a. Dari situ dapat sebuah fakta bahwa rombongan Abia itu melayani di bulan Tisri. Sama-sama bilang Tisri. Tisri itu adalah kalender Yahudi. Bulan ke-7 kalau dalam kalender Yahudi. Kalau diterjemahkan ke dalam kalender yang kita pakai sekarang, kurang lebih bulan September. Berarti, saudara, ya lihat nih lebih enak. Berarti Zakaria waktu itu bertugas melayani di bait suci bulan, sama-sama bilang September ceria. Ya, berarti waktu Zakaria bertugas di bait suci bulan September, disitulah malaikat Gabriel datang kepada Zakaria dan bilang, istrimu sedang mengandung. Sampai sini, yang masih ikut khotbah saya anggukan kepala. September. Maka 6 bulan sesudah Gabriel datang, lanjut Pak ayatnya dibaca. Dan 36. sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, Ya. ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada Ya. hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Berarti saudara, 6 bulan sesudah Elisabet mengandung, slide berikutnya. Nah, 6 bulan sudah Elisabet mengandung, malaikat Tuhan mengabari bahwa Maria sedang mengandung. Sampai sini, yang masih ikut khotbah anggukan kepala. Dan sesuai dengan Megilot Ta'anit, itu terjadi tanggal 15 Nisan. Nisan itu adalah bulan pertama dalam kalender Yahudi. Nisan, habis Nisan, Toyota, Honda. Bukan. Ya. Atau kalau diterjemahkan dalam kalender pada saat itu ditransliterasikan 15 Maret. Berapa lama seorang ibu mengandung? 9 bulan, 10 hari. Lalu tanggal 15 Maret ditambah 9 bulan 10 hari, jadilah 25 Desember. Dan perayaan 25 Desember sudah dirayakan jauh sebelum Konstantin jadi Kristen. Hal ini tercatat dalam Didaskalia Apostolorum. Itu catatan gereja Koptik di Mesir. Nanti kalau saudara jalan-jalan ke Mesir, ada itu di Didaskalia Apostolorum. Tulisan Hippolytus dan lain-lain ada semua. Artinya saudara, kita nggak nyembah dewa matahari. Saudara, Natal kita tidak menyembah dewa matahari. Engkau Natalan belajar di matahari boleh. Ya. Tapi yang kita rayakan Natal itu adalah Yesus yang dulu pernah lahir, sekarang harus lahir dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Tapi sebelum kita terima Yesus lahir dalam kehidupan kita, ada 2 hal yang harus pahami. Langsung saja Pak, ayatnya yang ke-30. Yuk. Lukas 1 ayat 30. Ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, Ya. sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria itu penuh ketakutan. Lalu malaikat bilang, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Langsung Pak, slide. Yang pertama saudara, poinnya adalah jangan berjalan dalam kekhawatiran, berjalanlah dalam iman. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan gampang khawatir. Bilang. Saudara, ini nih, poin ini. Diomongin gampangnya minta ampun, prakteknya susah. Benar? Ya. Saudara bilang jangan khawatir. Apa yang terjadi kalau di dompet tinggal uang 1000 perak?
Mana uang 1.000 perak gambarnya Kapiten Patimura pegang golok. Itu nyawa terancam. Ya saudara, tetapi ini yang saya mau bilang, jangan engkau tutup tahun ini hidup dalam kekhawatiran Pak Bu. Makanya saya suka lagu lama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Kalau engkau tahu melewati masa-masa terburuk sekalipun, berkat Tuhan tetap ada padamu. Lalu kenapa kita harus habiskan waktu kita hidup dalam kekhawatiran? Dan sering saya katakan kan berulang kali saudara, orang yang hidupnya khawatir tidak akan mengubah masa depan. Engkau yang hari ini sedang khawatir Pak Bu, engkau tidak akan mengubah masa depan dengan kekhawatiranmu. Makanya jangan gampang khawatir, jangan gampang cemas. Satu-satunya yang berubah kalau engkau khawatir hanyalah tambahan kerutan di wajah. Saya sering bercandakan, saya bilang kalau saudara gampang khawatir, maka wajahnya pasti awet tua. Tapi kalau kita hidupnya penuh dengan syukur, pasti awet muda. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, pasti awet muda. Bilang. Iya saudara. Dan saya ngomong begini, saudara harus ngerti faktanya. Karena kalau kita lihat di acara-acara TV, Bunda Maria ketika dia didatangi malaikat, umurnya kayak udah berapa? Faktanya, slide. Saudara, berdasarkan adat Yahudi pada abad pertama, Maria kemungkinan masih remaja ketika diberitahu oleh malaikat bahwa dia mengandung. Perkiraan usianya 14 sampai 16 tahun. Saudara bisa bayangkan, ada wanita 14 tahun dikasih tahu mengandung, belum ada suami. Dia tinggal di sebuah daerah namanya Nazaret yang jumlah populasinya kurang lebih 400 orang. Kita ini berapa? 400-500 mungkin. Ya, berapa? Ya segitulah. Berarti kita ini lebih banyak daripada orang Nazaret. Dan semakin sedikit jumlah populasi, semakin cepat gosip menyebar. Saudara bisa bayangkan, ada satu orang perempuan 14 tahun, dia punya banyak mimpi. Dia punya banyak sekali harapan dalam kehidupannya. Tapi tiba-tiba malaikat datang dibilang, engkau mengandung. Tapi dibalik semua kekhawatiran itu, dalam hatinya, kalau Tuhan yang suruh, saya akan melangkah. Ini yang saya mau bilang Pak Bu, dalam kehidupan ini, melangkah saja kalau Tuhan yang suruh. Dan ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, ternyata dalam peristiwa Natal, setiap kali malaikat datang, malaikat selalu ucapkan kalimat yang sama. Kepada Zakaria, malaikat bilang, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Kepada gembala-gembala, malaikat bilang, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar. Artinya apa? Sebelum Tuhan Yesus lahir, ada banyak sekali orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Sebelum bulan Desember ini, saya nggak tahu ada berapa dari saudara yang mungkin hidup dalam tekanan, hidup dalam hari-hari yang gelap. Saya nggak tahu Pak Bu, Januari sampai November, ada masalah apa yang kau harus hadapi? Tahun ini berat, betul? Betul. Saya nggak tahu seberapa berat tahun-tahunmu, tetapi itulah yang dialami oleh para tokoh-tokoh di Natal. Sebelum Natal terjadi, mereka hidup dalam ketakutan. Tetapi suara dari sorga dengan jelas berkata, jangan takut. Melewati apapun saudara, melewati masa-masa terburuk sekalipun, engkau boleh teteskan air mata. Engkau mungkin tahun ini difitnah oleh orang-orang yang engkau dekat, temanmu sendiri bahkan. Saya nggak tahu, mungkin ada orang di tempat ini yang dalam pekerjaan udah baik-baik, ada orang yang kayaknya coba singkirkan. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi saudara, tetap melangkah dalam iman. Kalau lagu zaman dulu gini, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita.
dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus, Engkau boleh teteskan banyak air mata tahun ini, tetapi apapun yang terjadi, Tuhan Yesus setia. Dia tidak akan membiarkan setiap engkau hidup terlalu lama dalam kekecewaan. Tapi kalau engkau ikut arahnya Tuhan, percayalah yang terbaik dari sorga Tuhan pasti berikan kepada setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide boleh? Pak, Bu, kalau selama hidup ini kita sudah lewati banyak tantangan, engkau sudah lewati banyak hari-hari buruk dalam kehidupanmu, engkau sudah lewati banyak fitnahan, banyak hinaan. Kalau engkau sudah lewati itu semua, namun kita masih bisa sampai di akhir tahun 2025 ini. Engkau sudah lewati yang terburuk loh Pak, Bu. Sudah kan? Kalau yang itu sudah engkau lewati dan engkau bisa hadir di bulan Desember 2025, itu artinya tidak ada lagi yang bisa menggetarkan langkahmu. Kalau yang terburuk aja tidak bisa, maka hari ini percayalah beriman. Karena kekhawatiran membuat kita berdiri di tempat, tetapi iman membuat kita melangkah. Saya percaya Maria juga mengalami hal yang sama. Tetapi selama Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Saudara yang terkasih, bulan Desember ini, jangan pernah mau hidup lagi dalam kekhawatiran. Jangan hidup lagi dalam ketakutan. Tuhan yang pegang erat tanganmu. Dan kalau Tuhan yang pegang erat tanganmu, backinganmu kuat. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan yang pegang erat tanganmu, dunia boleh menarikmu jatuh, tapi tangan Tuhan yang kuat akan tetap menjagamu untuk menunjukkan betapa engkau sangat dikasihinya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, yang terakhir. Coba lihat slide boleh? Ayatnya yang ke-34. Lukas 1 ayat 34. Ya. Kata Maria kepada malaikat itu. Maria ngomong sama malaikat itu waktu dia tahu bahwa dia akan mengandung. Terus bagaimana hal itu mungkin terjadi? Nggak mungkin saya bisa mengandung karena aku belum bersuami. Saya belum bersuami. Lompat Pak ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama bilang bagi Allah tidak ada yang mustahil. 3, 2 ya. Lanjut. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang hari ini berada dalam persimpangan jalan bahwa kayaknya seakan-akan bisnismu tidak mungkin lagi dibangkitkan. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau yang berkata keluargamu tidak mungkin dipulihkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau boleh berkata bahwa anak-anak saya Pak Pendeta udah hancur semua, ada yang terlibat dengan narkoba, dengan seks bebas. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkanmu. Engkau yang saat ini berkata, Pak Pendeta saya nggak punya lulusan yang bagus, saya cuma lulusan S1, ya, kampus juga banyak yang tolak, UI ditolak, UGD ditolak, UGM, ya, ditolak, cuma UGD yang diterima. Ya, saya nggak tahu, tetapi tidak ada yang mustahil. Dan uniknya, Maria bilang begini, aku ini hamba Tuhan. Sama-sama bilang, saya hamba Tuhan. Slide, poin yang kedua yang terakhir. Saudara, persiapkan hatimu di bulan Natal ini dengan apa? Dengan menyadari bahwa statusmu adalah hamba Tuhan. Sama-sama bilang, saya hamba Tuhan. Ya saudara, kita ini hamba Tuhan. Pak Pendeta, saya jemaat, pendeta yang hamba Tuhan. Ingat ya, agak pedas-pedas sedikit ini omongan. Pendeta tidak sama dengan hamba Tuhan. Saya ulang. Pendeta tidak sama dengan hamba Tuhan. Pendeta itu status gerejawi. Hamba Tuhan adalah keputusan yang engkau buat. Jadi engkau boleh duduk di sini sebagai jemaat, tetapi kalau hatimu melayani Tuhan, engkau hamba Tuhan. Sama-sama bilang, saya hamba Tuhan.
Ya saudara, harus ngerti konsep ini. Makanya, slide boleh. Waktu Maria berkata, aku hamba Tuhan, itu menggunakan kata Yunani dule kurio. Kata dule itu diambil dari akar kata doulos. Siapkan tenggorokan. Doulos, 3, 2, ya. Doulos itu bahasa yang sebenarnya agak sedikit halus. Tapi harusnya doulos itu bukan hamba, budak. Dan yang namanya budak, dia nggak bisa menentukan arah hidupnya, nggak bisa tentukan masa depannya. Semuanya sudah punya tuannya. Makanya zaman dulu begini saudara. Kalau saudara itu lagi mau ambil orang, saudara pergi ke sebuah pasar namanya pasar budak. Saudara akan lihat ada orang, wih, masih muda, cek badannya kekar, lihat giginya lengkap, harganya mahal itu. Maka begitu beli budak, maka sampai dia mati pun harus sujud sama tuannya. Itu namanya budak doulos. Dan saudara harus ingat, kalau kita ini adalah hamba Tuhan, maka apapun yang Tuhan mau, kita harus ikutin. Terserah Tuhan. Sama-sama bilang, terserah Tuhan. Sama-sama bilang, Tuhan tahu yang terbaik. Ya, itu yang saya bilang hamba Tuhan. Contoh, biar saudara tahu. Bapak orang beriman namanya adalah Abraham. Saudara masih ingat Abraham yang paling dirindukan, yang paling diinginkan dalam doanya adalah supaya dia punya anak. Masih ingat itu? Tuhan kasih anak, betul? Dan anak yang paling disayang Tuhan namanya adalah Ishak. Kejadian 22 ayat 1 ayat 2 nanti saudara baca di rumah. Tuhan bilang persembahkan anak itu. Betul? Masih ingat itu? Setelah Tuhan suruh persembahkan anak itu, anak kesayangannya Abraham, ayat 3 Pak. Perhatikan, baca di rumah, tapi saya mau dengar Kejadian 22 ayat 3. Ya. Kejadian 22 ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Stop. Begitu Tuhan suruh, keesokan harinya, pagi-pagi benar. Abraham siap ikut apa yang Tuhan mau, tanpa ada negosiasi. Tanpa ada perdebatan, pagi-pagi benar, langsung Abraham pergi. Oke, supaya saudara ngerti perbandingannya, Bapak Ibu. Abraham punya keponakan. Masih ingat nggak nama keponakannya? Siapa? Siapa? 3 huruf. Nah, depannya L, belakangnya T. Nah, Lot. Masih ingat? Abraham dan Lot sama-sama keluar dari Ur Kasdim, sampai di pertengahan, tiba-tiba anak buahnya Lot dan anak buahnya Abraham bertengkar. Masih ingat itu? Yang masih ingat anggukan kepala. Oke, bertengkar, lalu Abraham bilang, tidak baik kalau kita bertengkar, sebab engkau dan aku ini kerabat. Maka baiklah kita berpisah. Kalau engkau ke selatan, aku ke utara. Kalau engkau ke barat, aku ke timur. Maka akhirnya mereka berpisah dan Lot pergi ke sebuah tempat. Nama tempatnya ada yang masih ingat? Solo, bukan. Sodom dan Gomora. Masih ingat itu? Lot tinggal di Sodom dan Gomora, betul? Tinggallah dia di Sodom dan Gomora. Lalu tiba-tiba Tuhan ngomong sama Abraham, aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena kota itu begitu hancur, begitu berdosa. Lalu ketika Abraham dengar Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, dan Abraham ingat bahwa ada keponakannya di situ. Apa yang Abraham lakukan kepada Tuhan? Yuk. Kalau saudara nggak tahu jawabannya, kita nggak pulang sampai jam 5. Itu ada dengar. Tawar menawar sama Tuhan, negosiasi. Demi menyelamatkan keponakannya, dia beraniin datang kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang benar, Tuhan hancurkan kota Sodom dan Gomora. Demi 50 orang benar itu, aku akan maafkan mereka kalau ada 50 orang benar. Abraham bilang, mohon maaf Tuhan, 40 boleh? Boleh 40? Mohon maaf Tuhan, nggak ada 40, 30 boleh? Boleh. Kalau ada 30 orang benar, aku tidak akan menghancurkan. Abraham datang lagi. Ini luar biasa Abraham loh. Demi Lot, 20 boleh? Boleh. Tuhan mohon maaf. 10 boleh nggak? Boleh. Kalau ada 10 orang benar, aku tidak hancurkan. Demi siapa? Keponakannya. Abraham bela-belain, datang sama Tuhan, dia nego sama Tuhan. Demi keponakannya. Pertanyaannya,
Kenapa demi anaknya dia nggak nego? Waktu Tuhan bilang persembahkan anakmu, kenapa Abraham nggak nego sama Tuhan? Tuhan jangan anakku. Kambing domba aja boleh nggak? Kenapa dia nggak nego? Dia percaya. Hanya untuk info, dulu pun waktu sama Lot dia percaya kok. Wajah seperti inilah yang paling saya harapkan kalau saya lagi khotbah, yaitu wajah di mana jemaat sudah mulai pura-pura berpikir. Nggak apa-apa saudara, ya saya tuh kalau khotbah suka sama-sama kita mikir. Saudara mikir, saya mikir. Yang penting yang dipikirkan firman Tuhan, firmannya bertumbuh berbuah lebat, menghasilkan buah-buah kehidupan. Amin. Yang bilang amin tolong kasih jawaban barusan. Kenapa demi keponakannya Abraham nego? Demi anaknya Abraham enggak. Pagi-pagi benar dia bangun keesokan harinya, langsung dia pergi untuk kasih persembahan. Kenapa enggak? Dia dari dulu setia loh. Dia dari dulu percaya sama Tuhan. Kita sampai pada satu jawaban kesimpulan. Karena Abraham makin kesini, makin tahu cara mainnya Tuhan. Dia punya pengalaman bahwa setelah dia kenal makin lama makin kenal sama Tuhan, Tuhan nggak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Itu yang disebut, makanya Abraham disebut sahabat Tuhan, dia juga disebut sebagai hamba Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan suruh kemana aja, ikut Pak, nggak usah lawan-lawan. Sama-sama bilang, saya hamba Tuhan. Kalau engkau sadar dirimu hamba Tuhan, maka hidup harus dijaga. Keluar dari sini, amit-amit ya, amit-amit. Kita lagi jalan pakai mobil, pakai motor, tiba-tiba ada yang coba serempet. Kadang-kadang kalau kita cuma sadar kita bukan hamba Tuhan, kita cuma jemaat, buka kaca, udah emosi kan, udah emosi. Langsung, orang kalau udah emosi kan, langsung dia ucapin semua nama buah-buahan. Mangga, apel, pisang. Tapi kalau kita sadar kita inilah hamba Tuhan, buka kaca, Tuhan Yesus memberkati. Ya, maka kalau engkau hamba Tuhan, kalau hilang sesuatu nggak usah heboh, termasuk tumbler. Ya, saudara ingat hamba Tuhan. Dan kalau kita ini hamba Tuhan, hidup kita terserah Tuhan mau kemana. Dan selama kita percaya sama Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita, benar? Maka sebagai penutup saya undang worship leader main musik. Slide. Saudara, Natal ini, Raja kita telah datang. Dia Raja loh. Dan kalau Raja itu sudah datang, Yesus itu sudah datang, itu artinya tahta itu bukan milik kita. Bukan. Kita ini hamba. Natal bukan tentang Tuhan mengikuti rencana kita, bukan loh. Tetapi tentang kita tunduk pada kehendaknya. Dan ingat, damai Natal lahir ketika engkau berhenti memerintah. Damai Natal akan terjadi kalau engkau mulai melayani dan sadar bahwa kita ini hamba. Saya doa bulan Desember ini berkat Tuhan berlimpah atas keluargamu. Saya doa bulan Desember ini keluargamu dipulihkan. Pak Bu sadar nggak? Makin dekat nanti sama tanggal 25 akan muncul orang-orang yang selama Januari November nggak pernah muncul, tiba-tiba dia muncul di bulan Desember. Dekat-dekat THR dia muncul itu. Pasti. Dan ketika dia muncul biasanya dia akan mengeluarkan satu kalimat yang sudah lama tidak kita dengar. Pinjam dulu 100. Tapi ini yang saya mau bilang Pak Bu, nanti ketika engkau alami berkat yang luar biasa, pastikan orang pertama yang menikmati berkat itu bersamamu adalah orang-orang yang selama ini berjuang bersamamu dalam doa. Mereka lah orang pertama yang harus menikmati berkat itu. Mereka adalah orang-orang yang selama ini berjuang bersamamu dalam tetesan air mata. Mereka lah yang harus engkau bahagiakan. Dan biarlah di bulan Natal ini engkau sadar kita ini hamba Tuhan. Tahtanya milik Dia. Dialah Raja. Dan biarlah Dia berkuasa atas kehidupan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Selamat bulan Desember dan jadilah diberkati. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Kami sembah sebagai
berdiri di tengah kami. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji menurut kata-Mu. Sembah dan puji menurut kata-Mu. Sembah dan puji menurut kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita selamat Natal itu sudah bertahun-tahun kan kita Natalan kan? Selalu mungkin dalam doamu, Tuhan, Natal ini kado apa lagi buat saya? Boleh nggak tahun ini kita ganti sedikit kalimatnya? Apa yang kita mau kasih sama Tuhan? Karena saudara, kita mau jadi anak-anak terus yang mengharapkan kado, atau kita mau jadi dewasa dalam iman yang memberikan sesuatu. Maka hari ini saudara, kita mempersiapkan hati di bulan Desember ini. Jangan lewati bulan Desember ini kalau engkau hanya sekedar merayakan Natal, hebohnya minta ampun, tapi engkau tidak merasakan Yesus. Karena pada akhirnya percuma. Gak ada perubahan kok dalam kehidupanmu. Maka saudara, tundukkan kepala sejenak. Engkau boleh berkata dan komitmen dalam hatimu dan bilang, Tuhan, ini hidupku seutuhnya milik-Mu. Dan ketika engkau sudah mengucapkan itu, percayalah, tangan Tuhan yang lembut akan menjamah mengubahkan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan sembah dan puji. Sembah dan puji Haleluya, haleluya. Sembah dan puji Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Sembah dan puji menurut kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Pujian kami, ini penyembahan kami ya Tuhan, yang kami naikkan bersama seluruh malaikat di surga. puji menurut kata-Mu. Sembah dan puji. Sembah dan puji menurut kata-Mu. Yesus Tuhan Mari di atas kepala kita, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, sembah dan puji menurut kata-Mu. Engkau luar biasa ya Tuhan. Sembah dan puji menurut kata-Mu. Sembah dan puji menurut kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita beri sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama kembali kita menundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa.
Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan di siang sore hari ini. Kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah kembali menjadi sia-sia. Mereka selalu mengerjakan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Gary Tengker. Tuhan urapi senantiasa pelayanan hamba-Mu, sehingga melalui setiap pelayanan hamba-Mu baik jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati hamba-Mu bersama keluarga besar dalam berkat penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan sebagai ungkapan syukur kami, di sore hari ini kami akan bawa korban syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan kami. Tuhan berkati setiap tangan yang memberi. Kami percaya kami tidak akan kekurangan, karena janji firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama Tiberias kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik sekali bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali ibu saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Sama-sama kita bawa persembahan yang terbaik. Saat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan pujian bagi persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersama-sama. Penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuh dan darah tercurah bagi kita. Dan darah-Mu tercurah bagi kami. Kita sambut tubuh darah Tuhan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kata Tuhan Yesus, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib, menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia,
Alzheimer, Parkinson, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga. Tuhan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Tangan kami kudus, apa yang kami pegang Tuhan yang berkati. Kami tolak kasar, kami tolak curi, kami tolak cabul. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh, setiap organ tubuh, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera sehat sempurna. Kami doa bersama keluarga panjang umur, diberkati Tuhan. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Maka doaku Tuhan Yesus, setiap jemaat Tiberias sehat sempurna, panjang umur, kolesterol normal, tidak asam urat. Kami doa tekanan darah normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, dalam nama Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara sudah mulai ada rencana untuk apa? Pulang kampung mungkin, dalam perjalanan saudara, rumah juga diurapi, doanya dijaga malaikat sorga, kamar kontrakan, kos-kosan, saudara doa di hadapan Tuhan. Saudara yang bawa botol minyak urapan, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa sesuai kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Tiap pot, tiap tetes minyak urapan, inilah minyak dari sorga, memuliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan berdoa. Saudara doa, bulan Desember banyak berkat. Doakan keluargamu, ucapkan berkat untuk anak-anakmu, untuk orang tuamu. Doa di hadapan Tuhan, ucapkan berkat untuk orang-orang yang kau rindukan kembali percaya pada Yesus. Doa, ucapkan berkat untuk perusahaan tempat di mana engkau bekerja. Ucapkan berkat untuk bisnis usahamu. Doa di hadapan Tuhan, ucapkan berkat untuk orang tuamu. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus. Itu setiap lembar peran doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati juga Ibu Maya Wungkar diberkati, Ibu juga Pak Ian Sihombing, Ibu Dona diberkati, juga Amos Pak Sorong Tuhan berkati, juga Pak Raymond bersama Ibu Rita Londa diberkati Tuhan, juga Pak Daniel Siagian bersama Ibu Email diberkati, juga Ibu Maria Tamba, juga Pak Agus bersama Ibu Maria diberkati Tuhan, Bagus Aulia, juga Yohanes Ali Rahman diberkati, Ibu Manda Sirait diberkati, Ibu Krista Sibarani, Ibu Meryl Siombing, juga Kesia Metanoia diberkati, Pak Ricky Glorius, juga Agatha Peggy diberkati, keluarga Zega diberkati, juga Pak Peri Nur Hadi bersama keluarga Tuhan berkati, juga Ibu Yanti diberkati, juga Ibu Selim Boe diberkati. Tuhan sayangi selalu. Maka siapapun mereka yang hadir pada siang hari ini, kami semua beroleh berkat dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doaku, setiap suami diurapi,
menjadi imam yang kudus, bawa seluruh keluarga masuk dalam kerajaan sorga. Setiap istri menjadi penolong yang sepadan, yang setia. Kami doa bahkan setiap single parent, mereka yang besarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kekurangan. Bahkan kami doa untuk yaitu setiap jemaat lanjut usia, Tuhan yang pegang erat setiap mereka sampai mutih rambut kami, Tuhan dengan setia menggendong kami. Anak-anak kami diberkati Tuhan luar biasa, punya masa depan yang indah, generasi minyak anggur, generasi the best, the biggest. Tuhan berkati, Tuhan sayangi. Terima kasih Tuhan. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus sesuai Mazmur 23. Engkau yang mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doa untuk Kepala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, berkati selalu dalam kehidupan, dalam pelayanan, ekstra kuasa, ekstra mujizat, bersama keluarga, anak menantu cucu, hidup dalam perlindungan Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, Tuhan sayangi selalu dalam setiap rencana dan keputusan yang mereka ambil. Berdoa untuk Reni Natal Gereja Tiberias, dimanapun berada, biar Tuhan yang pakai sarana ini untuk supaya boleh banyak jiwa yang datang dipulihkan hidupnya melalui pelayanan di gereja Tiberias. Berkati juga bahkan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi sore hari ini. Koordinator Pak David Raharja bersama juga istri anak-anak selalu dalam perlindungan penyertaan-Mu. Rekan-rekan worship leader Tuhan berkati juga. Pak Fedri diberkati Tuhan, juga Evangelis Arda diberkati Tuhan, rekan-rekan singer diberkati Tuhan, rekan-rekan pemain musik juga Bung Gores, Bung Jeremy, Bung Jordan, juga Bung Daniel Bagus diberkati Tuhan, juga rekan-rekan tim media, siapapun mereka yang melayani, tim asyir, kolektan, guru-guru sekolah minggu, berdoa syafaat, apapun yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Kristen bangkit berdiri. Arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan selamat bulan Desember, selamat hari Minggu. Sembah